Kita ngirim surat permintaan, harapan kita, doa kita, kita kirim surat, tapi kita tuh sebenarnya nggak tahu alamatnya. Tapi berbalas tiba-tiba. Tapi berbalas. Ya. Siapa yang balas ya nggak tahu ya, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bertiga akan berdiskusi mengenai siapakah orang beriman. Mungkin sebagian banyak memahami bahwa iman itu hanya diyakini saja atau menurut kepercayaannya saja. Tetapi menurut sudut pandang tasawuf berbeda. Mungkin bagaimana menurut Bang Teja mengenai siapakah orang beriman, dan menurut sudut pandang Bang Teja bagaimana penjelasannya? Silahkan Bang Teja. Baik Bang Denny, kalau saya nih ya, kalau menurut saya, setelah saya bergabung dengan Thorikoh ini, gitu kan, ternyata saya ada pengetahuan baru, gitu kan. Berbeda dengan sebelum saya bergabung, pengetahuan seperti itu, makanya saya ingin menyampaikan bahwa apa tadi judulnya? Siapakah orang beriman? Nah, siapakah orang beriman? Orang beriman yang dimaksud beriman itu, yang sebenarnya beriman ya dalam sudut pandang kami itu adalah orang beriman itu orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur Quran. Seperti dalam Asy-Syura 52. Ya. Kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Quran. Sudah dijanjikan oleh Tuhan itu kamu tidak tahu apa itu iman atau apa itu Quran. Maka kami jadikan cahaya dan kami pilih siapa yang kami kehendaki gitu loh. Sementara dalam keyakinan saya dulu gitu loh, waktu sebelum saya bergabung, iman itu kan percaya gitu kan, yakin gitu kan. Dan ternyata yakin sendiri ada tingkatannya. Ada yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sedangkan yang diterima Allah itu yang hakul yakin, empiris. Betul. Pengalaman empiris gitu kan. Nah, pemahaman saya tuh ya saya memang percaya, saya yakin gitu. Tapi ternyata setelah ketemu penjelasan itu ya memang kita sudah dijamin bahwa gak tahu apa itu iman, apa itu Quran, dan Jadi, orang yang dipilih tidak bisa berdasarkan kepercayaan atau keyakinan saja ya. Ya, karena kalau misalkan iman hanya berdasarkan percaya akal relatif kita, nanti buah agama kita itu agama relatif. Betul. Gitu loh, agama yang terbatas. Sedangkan kalau kita beriman itu dari Maha Mutlak langsung gitu kan, buahnya itu agama mutlak gitu. Sementara agama itu harus mutlak, karena agama itu sifatnya top down, dari atas ke kita langsung, ke bawah langsung. Bukan kita meyakini langsung kita naikkan ke Tuhan, enggak. Ya. Sifatnya dari Tuhan ke kita itu, dan kita beragama sehingga hidup itu benar-benar beragama. Karena memang agama itu perkara yang sangat sulit ya gitu kan. Karena kalau misalkan agama ditafsirkan dengan akal, akan beda tafsir, tiap 10 orang itu akan 10 tafsir gitu. Ya. Makanya ada orang yang bilang yang menjadi radikal, yang jadi teroris karena tafsir-tafsir mereka itu diolah oleh akal mereka gitu. Sementara akal mereka itu relatif, Sempit ya. sempit. Sedangkan ayat-ayat Quran itu adalah dari Maha Mutlak gitu loh. Untuk benar-benar memahami Al-Quran tersebut, hakikinya Al-Quran, kita harus menggunakan faktor ruhani kita, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kan ilmu kerohanian. Untuk bisa menggali isi Al-Quran tersebut secara hakikinya, yaitu hanya menggunakan faktor ruhani, gak bisa menggunakan akal, karena akal itu terbatas. Betul. Bahkan dikiaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu seumpamanya semua pohon di dunia dan air di lautan gitu kan, menjadi tintanya,
terus si pohonnya menjadi penanya gitu kan, tidak akan cukup untuk menuliskan Al-Qur'an itu. Nah, itulah yang dimaksud Al-Qur'an Qadim itu di situ gitu kan. Kita harus tahu softwarenya, dapat softwarenya dulu, software Al-Qur'an Qadim, yaitu kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Quran, maka kami jadikan nur dan kami pilih pada saat pilih siapa yang kami kehendaki. Dan proses penanaman itu ditanamkan ternyata. Ditanamkan pada saat apa? Pada saat kita baiat masuk thariqah gitu kan. Itu hanya nama. Zaman dulu gak ada namanya lah katakan gitu kan. Apa? Tarekat apa gitu kan. Tapi sekarang untuk menjadi ciri, nah itulah gitu kan. Pada intinya kegiatannya tetap itu-itu juga gitu mungkin Bang Denny. Jadi perlunya penanaman nur dulu gitu ya Bang Teja. Perlu karena Jadi itu tidak- dikiaskan nur. Ya, jadi tidak semena-mena kita hanya percaya saja gitu, hanya Ya. meyakini saja gitu ya mungkin Ya, kalau iman bersebatas percaya akal, percaya akal, berarti begitu hilang akal kita, kesadaran akal kita, berarti hilang juga iman kita. Contoh kita tidur, akal kita hilang. Ya. Apalagi pingsan, apalagi mati. Ya, Iman kita juga hilang dong. betul. Berarti otomatis yang menjadi ustadz lah katakan, bukan ke itu ustadz atau ke siapa aja lah yang memahami agama secara akal. Terus ada anak kecil, ada kakek-kakek, atau mungkin bahkan orang gila. Begitu mereka tidur semuanya hilang imannya. Apalagi mereka mati, gitu Betul. kan. Tapi kalau iman itu ditanamkan ke dadanya, pada saat mereka hidup, iman dan Quran ditanamkan ke dadanya, gitu. Yang ditanamkan kepada ruhaninya, nah itu beda lagi, gitu kan. Karena pada saat mereka katakanlah meninggal, jasadnya yang otaknya yang menyimpan memori tentang ditanya man robuka di alam kubur kan disimpan di otak. Otaknya nanti membusuk. Pas ditanya sama malaikat yang mendatangi di alam kubur, ya otaknya sudah membusuk. Ruhaninya itu yang ditanya. Padahal ruhaninya belum ditanam nur iman, nur Quran. Seperti itu. Berarti sama halnya penanaman nur iman dengan nur kitab itu sama halnya dengan mengaktifasi ruhani kita mungkin ya. Ya, kalau menurut saya aktivasi iya. Yang kedua itu diinstal. Insya. Kan? Ya kalau dikiaskan iman itu aktivasinya, Al-Qur'an Qadim itu install gerbangnya gitu kan. Nanti kita setelah diinstal itu kita menjalankan kehidupan itu akan bertambah Al-Qur'an Qadimnya. Tentunya dengan apa? Dengan cobaan, dengan masalah gitu kan. Mungkin bisa disebut juga dengan kelahiran ruhani mungkin ya. Bisa gitu Bisa, kan. ya. Itu makanya karena saking mutlaknya ini sebenarnya deskripsi kata-kata itu tidak bisa menguraikan secara apa ya, secara tepat karena saking tingginya, tapi ini bisa dipraktekkan gitu. Itulah yang mungkin seperti itulah Bang Denny. Bang Teja, Ya. mengenai bahasan kita tadi ya tentang siapakah orang yang beriman itu, berarti belum tentu semua orang yang katakanlah memeluk agama itu sudah beriman ya. Belum tentu gitu kan, karena ya kalau menurut saya kalau semuanya yang beragama itu hanya sebatas kepercayaan akal, bukan kepercayaan ruhani, iman ke ruhaninya, itu kedudukannya relatif. Gimana setelah akalnya hilang itu pasti hilang imannya gitu kan, karena disimpannya di situ, imannya itu di akal gitu loh. Seperti ya misalkan ada orang Islam itu tidak otomatis langsung jadi orang beriman berarti ya. Ya gitu, dalam ilmu tasawuf itu seperti itu. Yang beriman itu tetap yang dibaiat, yang ditanamkan nur iman, nur Quran gitu kan. Yang kita tahu tentang riwayat orang Arab Baduy itu seperti apa Bang Teja? Oh iya, kan orang Arab Baduy dalam Al-Quran ya menghampiri Nabi pada saat itu juga secara real time dan menyatakan ya Rasulullah saya telah beriman. Nah sedangkan Rasulullah turun ayat kan Rasulullah langsung menjawab bahwa kamu belum beriman, iman belum dimasukkan. Berarti iman itu belum terinstal lah, belum terinstal ke dadanya gitu kan. Sampai ada hadis juga, orang saya gak tahu Arab Baduy yang itu yang nanya atau enggak, ada hadis yang menyatakan bahwa Arab Baduy itu bilang ke Nabi bahwa saya minta dicabut baiatnya karena dia sakit. Karena memang pada saat setelah dibaiat itu
apa ya, banjir lah cobaan itu gitu. Karena nerakanya itu ditarik gitu ke alam yang relatif gitu. Jadi yang neraka yang harusnya nanti dialami nanti setelah kematian, tapi dia karena sudah dimatikan secara hakikat, sehingga pada saat dia hidup bisa memasuki dimensi akhirat, neraka yang nanti di alam kekal itu ditarik ke alam relatif yang saat ini, sehingga terbatas. Yang seharusnya kekal disiksa di alam relatif hanya jadi beberapa hari. Seperti itu, Bang Teguh. Lantas bagaimana Bang Teja nasibnya doa kita apabila kita belum ditanamkan nur iman dan nur kitab, sedangkan syarat untuk dikabulkannya doa itu adalah doa orang yang beriman. Menurut sudut pandang Bang Teja mungkin seperti apa? Nah, saya pernah baca bahwa tak akan diterima doa seseorang tanpa bersolawat, gitu kan. Doanya tergantung-gantung antara langit dan bumi, ngambang gitu kan. Ngambang. Itu kalau gak salah Quran itu yang menyatakan bahwa tidak akan diterima doa seseorang tanpa bersolawat akan Nabi. Otomatis kan yang bersolawat itu orang yang beriman. Betul. Jika belum beriman berarti belum, meskipun bersolawat tidak akan sampai dong. Ya, karena dalam pemahaman kami, solawat tersebut adalah pekerjaan, bukan ucapan. Yang dimaksud solawat itu dengan menyamakan isi dada kita dengan isi dada Rasul. Ya. Gitu kan. Bagaimana kita bisa menyamakan isi dada kita dengan isi dada Rasul kalau kita belum pernah kenal? Gitu. Bagaimana kita bisa menyetel frekuensi kita kalau kita nggak tahu channelnya yang mana? Bagaimana kita mau bisa menemukan radio apa di Bandung RRI misalkan, mau setel ke frekuensi RRI kalau kita nggak tahu berapa frekuensinya gitu loh. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kita dulu dengan frekuensi Rasul. Isi dada kita itu harus sama dengan isi dada Rasul dulu. Nah, untuk kita bisa mengetahui frekuensi Rasul itu mau gak mau harus dibayat dulu. Harus jadi orang beriman dulu. Dibayat itu kan penanaman nur iman nur Quran, ya. Nah, dalam proses penanaman nur iman nur Quran itu kita akan tahu wasilahnya. Dan melalui wasilah itulah kita akan menyamakan frekuensi, dan frekuensi itu akan terhubung kepada wasilah sampai bermuara ke Rasul dan ke Allah, gitu Bang Denny. Sehingga murni kalau kita mau berdoa itu kita harus bersolawat dulu. Solawat syariat dunianya ucapan, tapi hakikatnya apa? Kita menyamakan frekuensi isi dada kita dengan wasilah, dengan Rasul itu, gitu. Yang walia mursida itu, yang waris itu, gitu Bang. Kan banyak juga nih orang-orang yang berdoa dikabulkan. Terus apa bedanya dengan misalkan orang yang belum beriman dan orang yang sudah beriman, doanya dikabulkan atau tidak gitu? Sebenarnya kalau dalam pandangan tasawuf itu, dikabulkan doa itu bukan menjadi tolak ukur doa itu dikabulkan oleh Allah. Bukan menjadi tolak ukur. Justru dengan dikabulkan doa, yang rata-rata doa manusia itu adalah subjektivitas dirinya, harapan dirinya, cita-citanya, apa yang dia cintai, itulah yang dia akan doakan. Tanpa mereka sadari cinta mereka itu adalah dunia. Misalkan ya Allah, ya ini pengalaman saya ya, ingin kaya. Ya Allah ingin kaya, ingin banyak sukses. Duit. Pertama saya bayar kan gitu awalnya kan. Ya ternyata gak seperti itu. Gitu. Justru akan dibalikan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu setelah di ilmu tasawuf itu ternyata Tuhan itu akan membakar keinginan kita, akan membakar cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita yang berkaitan dengan keduniawian. Supaya apa? Supaya kita itu hanya menggandeng hanya Tuhan saja, hanya Tuhanlah menjadi penolong kita gitu kan. Dan ternyata bukan selera kita yang seharusnya kita ikuti, tapi apa? Petunjuknya yang kita terima melalui Al-Quran Qadim itu gitu. Tapi kan banyak sebagian paham nih, kalau kita dekat dengan Allah itu katanya segala sesuatu akan dikabulkan, hidup kita akan enak, hidup kita akan terjamin. Itu bagaimana Bang Teja? Ya karena yang
yang kita minta, yang kita minta itu ternyata itu relatif subjektivitas kita, sedangkan yang terbaik untuk kita itu belum tentu itu. Misalkan kita, ya Allah saya pengen beli mobil baru, tapi Allah lebih tahu bahwa kita dengan punya mobil baru itu justru akan mencelakakan kita. Malah menjauhkan. Betul, malah kita menjadi sombong misalkan. Tapi kalau kita sudah tak ada harap, sudah kosong, sudah zero, sudah tidak ada subjektivitas seperti itu, Tuhan akan mencukupkan kita apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan apapun yang Tuhan berikan kita akan selalu bersyukur, qanaah sifatnya seperti itu. Ya memang kita sama-sama belajar ya. Ini diskusi loh, tapi dipikir-pikir saya terus nih yang tanya. Ini diskusi itu. Bang Teguh coba. Saya Bang Denny sedikit menambahkan terkait doa itu ya, untuk di kalangan umum mungkin mereka berdoa dan merasa dikabulkan itu ya datangnya dari Allah. Betul. Padahal mereka itu belum tentu mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu ya harus melalui proses makrifat dulu, belajar mengenal Allah dulu. Baru kita tahu bahwa apa yang kita ibadahkan itu sampai ke alamatnya gitu. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu berbalas tapi bukan dari Allah. Kalau kitanya tidak mengenal Allah, Bang Din. Mungkin seperti itu ya. Oh jadi misalnya gini Bang Teguh, kita ngirim surat permintaan, harapan kita, doa kita kirim surat, tapi kita tuh sebenarnya gak tahu alamatnya. Tapi berbalas tiba-tiba. Tapi berbalas. Ya. Siapa yang balas ya gak tahu ya, gitu kan. Kita kirim surat kepada Allah, ini doa-doa kita, saya berikan kepada Allah, kirimkan, tapi kita gak tahu alamat Allah tuh yang mana. Tapi kok berbalas gitu. Ya saya gak tahu gitu. Siapa yang, silahkan didalami sendiri masing-masing gitu kan. Karena rata-rata mungkin ya harapan kita itu pengennya dikabul, tapi ternyata permohonan kita itu belum tentu yang terbaik untuk kita gitu kan. Makanya di kita itu dituntut supaya di Thoriqoh itu ya, kita dituntut supaya qanaah gitu. Supaya menerima ikhlas, ridho, ketetapan dari Allah itu mau bagaimanapun ya kita harus belajar itu sampai kita nol itu dalam apa seperti apa nol itu, kita gak positif, kita gak negatif gitu. Kayaknya yang balas surat itu Mang Udin Bang Teguh. Karena saya ngirimnya ke Mang Udin kan. Nah, bisa jadi gitu kan. Makanya yang penting tahu alamat dulu gitu. Kan yang namanya, Kalau saya ngirimnya ke Allah, pasti yang balasnya Allah gitu kan. nah kan katakan Sesuai tujuan. sekarang gini aja Bang Denny, otomatis yang bernama itu pasti ada alamatnya kan. Ya. Misalkan seperti saya jelaskan itu kucing itu ada alamatnya. Alamatnya apa? Binatang, kakinya 4, banyak bulunya dan sebagainya gitu kan. Itu alamat akan kucing. Ada fisiknya. Gitu kan. Ada alamatnya gitu. Sedangkan Allah sendiri ada sifat wujudnya. Gitu kan. Ya. Tapi wujud tersebut bukan Allah, tapi sifatnya. Misalkan Bang Denny, ini telinga Bang Denny gitu kan. Bang Denny telinga, bukan gitu kan. Tapi telinga bagian dari Bang Denny, sifat wujudnya gitu kan. Itu hanya sebagai channel frekuensi saja. Karena untuk menjangkau Allah itu laisa kami selisaiun. Oke, menurut Bang Teja tadi kan apa yang bernama pasti ada alamatnya. Lantas bagaimana dengan angin? Ya. Alamatnya seperti apa? Alamat dari, untuk membaca alamat itu kan ada panca indera. Ya. Panca indera misalkan ada sifat wujudnya. Ya. Gitu kan. Kucing sifat wujudnya itu. Terus untuk membaca alamat angin itu dari mana? Dari rasa yang bersentuhan dengan panca indera tangan kita. Ya. Misalkan kentut. Ya. Ada alamatnya dari tekanan anginnya, bunyinya, dari mambunya. Ya. Tapi sebenarnya itu akan bermuara ke wujud lagi sebenarnya. Ya. Misalkan itu kentut, siapa yang kentut? Oh si itu, muaranya tetap ke sifat wujud. Nah, itu secara syariat takaliyahnya ya maksudnya. Pokoknya kita harus tahu alamatnya dulu. Kita harus tahu di mana menyampaikan sesuatu itu ya harus tahu alamatnya gitu. Kalau tidak tahu alamatnya ya tidak akan sampai. Kalaupun nanti berbalas ya itu tidak akan tahu siapa yang membalasnya.
Nah, seperti itu. Mungkin Bang Denny Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan atau ditambahkan Ya, mengenai intinya tadi terkait siapakah orang yang beriman, yaitu orang beriman itu orang yang ditanamkan nur iman dan nur kitab, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Begitu Bang Teja? ya seperti itu. Mungkin penjelasan kami malam ini Bang Denny. cukup ya? Ya, Mungkin cukup. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual, salam Nusantara, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah, warido wa inayah, ilahi anta maksudi, warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.